terhormat Bapak Ibu dosen penguji ujian kinerja PPG kelas 3 tahun 2025. Perkenalkan, nama saya Nurulillah SPDI dan siswa PPG IAIN Manado dari MA Nurul Islam sebagai Dewan Guru Maktab Quran Hadis. Berikutnya di sini saya akan membuatkan video pembelajaran sebagai praktek ujian pada ujian kinerja penilaian PPG kelas 3 tahun 2025, di mana pada kesempatan ini saya akan membawakan materi yaitu pembelajaran tajwid dan bacaan Al-Quran pada surat Al-Hasri dan surat Al-Baqarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang ganteng-ganteng, yang cantik-cantik. Pagi. Gimana kabar semuanya? Alhamdulillah baik. Baik, pada pagi ini kita berjumpa kembali dengan pelajaran Al-Quran Hadis. Semoga kalian semua sudah siap untuk belajar. Gimana, sudah siap untuk belajar? Siap. Kita akan mulai dulu dengan berdoa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil firli Berikan ilmu yang bermanfaat. Amin. Amin. Baik, untuk materi kali ini adalah pembelajaran tajwid dan penerapan dalam membaca Al-Quran. Ada 4 poin yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Yang pertama, pengertian tajwid dan tujuan mempelajari tajwid. Yang kedua, hukum tajwid. Yang ketiga, praktik membaca Al-Quran. Yang keempat adalah nilai spiritual membaca Al-Quran dengan tajwid. Yang pertama, pengertian tajwid. Pengertian tajwid ini terdiri atas 2 bagian. Jadi ada 2 bagian pengertian tajwid. Yang pertama, secara bahasa. Tajwid secara bahasa itu diambil dari kata jawwada yujawwidu, sama dengan farroha yufaridu tafrihan. Jawwada yujawwidu tajwidan, yang artinya adalah memperindah. Ketika kalian misalkan memperindah sesuatu, kalian misalkan berdandan, memperindah warna kulit, warna rambut, kemudian memperindah hidung yang tadinya mencong jadi hancur, itu pun berarti secara bahasa sudah merupakan tajwid, memperindah. Kemudian kita di rumah menata halaman, menata teras rumah dengan ditanami bunga-bunga yang indah atau dengan cat yang indah, itu pun sudah merupakan tajwid secara bahasa. Tetapi secara istilah, tajwid secara istilah itu adalah ilmu yang mempelajari cara mengeluarkan setiap huruf dari lisan. Jadi ilmu yang mempelajari bagaimana cara mengeluarkan huruf per huruf
dari lisan kita. Seperti misalkan mengucapkan atau mengeluarkan huruf waw, ba, kan, fa, kemudian ta, sa. Kalian harus bisa membedakan ba, ta, sa. Ada sa, nanti ketemu lagi dengan huruf yang mirip tapi beda. Sa, kan? Sa, tidak kan? Sho, sha. Ada 4 huruf yang mirip tetapi sesungguhnya beda. Itu harus dipelajari. Nah, tajwid ini justru mempelajari hal-hal seperti ini secara teknis dalam pengucapan huruf, kemudian juga dalam teknis bagaimana kita membaca idhar, idgham, ikhfa, iqlab dan lain-lain sebagainya. Itulah ilmu tajwid. Jadi supaya membaca Al-Quran itu terkesan indah didengar. Mereka yang ahli qori, suara makhorijul hurufnya bagus, panjang pondoknya juga bagus, idhar, iqlab, ikhfa dan lain-lainnya juga kena. Jadi terdengarnya merdu dan indah. Bagaimana dengan kalian? Apa sudah bisa? Insya Allah. Kita akan praktekkan bersama-sama membacakan salah satu surat dalam Al-Quran yang pendek saja ya. Jadi kembali kepada pengertian tadi. Pengertian tajwid ada 2, ada secara bahasa yaitu berasal dari kata jawada yang artinya memperindah. Kemudian secara istilah adalah ilmu yang mempelajari. Terima kasih. Tepuk tangan untuk kita. Baik, kita langsung menuju ke materi yang kedua. Macam-macam hukum tajwid. Yang dasar hukum tajwid itu tidak lebih dari 4 hukum. Di mana dalam ilmu tajwid ini yang 4 ini pasti pertama kali disebutkan. Kalau kita mengaji Fathul Atfal ya, di situ ada nadom yang berbunyi arba'u amin. Nah, nadoman itu membicarakan tentang 4 hukum tajwid secara dasar yang termasuk dalam hukum nun mati dan tanwin. Itu isinya. Yang di dalamnya ada hukum nun mati dan tanwin. Di antaranya satu ada idgham dulu. Ada apa? Idgham. Yang kedua ada idgham. Yang ketiga ikhfa. Yang keempat iqlab. Idhar adalah jelas. Jadi bacaannya jelas. Yang dimaksud jelas di situ apa? Nun dan tanwinnya itu jelas. Kalau misalkan membaca min, ya udah min. Itu yang dimaksud jelas di situ adalah mengucapkan nunnya, yang mengucapkan tanwinnya. Min, an, man, ujungnya ada suara nun. Jelas nunnya. Itu yang harus kita ketahui. Jadi idhar itu jelas. Yang dimaksud jelas di sini adalah bacaan atau pengucapan nun di ujung. Jadi pengucapan nun di ujung jelas terdengar nunnya. Tanwin pun sama. Ketika misalkan rofi'atan tan itu terdengar tannya. Itulah yang dimaksud idhar. Jadi kalau misalnya sesuatu yang jelas, oh idhar banget kamu. Apanya yang idhar? Kasih sayang. Kalau misalkan gaje berarti kamu gak idhar. Orang bilang sayang sekarang melupakan. Kasihan banget tuh cewek. Ada kayak gitu? Ada. Idhar itu jelas. Kalau bahasa Sunda mah kan eces ya. Pertela, jentrek, aman. Bagaimana kalau berbicara contoh? Contoh idhar. Idhar seperti man, aman.
Karena sumbernya dari tenggorokan, tenggorokan itu terdiri atas, tengah, bawah. Maka idhar halqi itu ada 3 kan? Ada adnal halqi, wastul halqi, kemudian aqsal halqi. Adnal berarti bawah. Jadi suara hurufnya itu dari sini. Mana diantaranya? Seperti hamzah, itu namanya adnal halqi. Jadi adnal itu bawah, bawahnya tenggorokan. Kemudian ada wastul halqi. Kalau wastul halqi itu adalah tengah. Mana? Ha dan ain. Dan kemudian yang terakhir adalah aqsal halqi. Mana yang aswaki? Ghin ya. Kha dan ghin. Tenggorokannya di situ. Dekat dengan wakan. Kan disebut aqsal halqi. Nah, jadi aturannya begini. Jikalau ada nun sukun ataupun tanwin menghadapi huruf yang 6 ini, baik yang adnal, yang aqsal maupun yang wastul, maka hukum bacaannya disebut idgham. Begitu aturan. Yang berikutnya ada idgham. Idgham artinya adalah idkhalul harfi ilal harfi, memasukkan satu huruf ke huruf yang lain. Contoh seperti jika ada nun mati menghadapi ya, maka huruf nunnya itu dimasukkan ke ya. Jadi seolah-olah tidak ada nun. Maka itulah yang dimaksud idgham. Jadi may yaqul min waraihim, itu yang dimaksud idgham. Jadi ada nun di tengahnya tapi dimasukkan ke waw, dimasukkan ke iya, atau dimasukkan ke mim lagi. Itu yang dimaksud idgham. Maka idgham itu terbagi 2 juga. Ada idgham bila gunnah, ada idgham ma'al gunnah. Kemudian yang berikutnya adalah arti ifa apa? Samar. Nah, di sini juga kalian harus tahu yang samarnya itu apa. Yang dimaksud samar di sini adalah suara nun. Kembali ke suara nun, karena ini adalah kategori nun mati dan tanwin. Tanwin atau nun matinya terdengar samar jika menghadapi huruf ifa. Kan kalau idhar itu jelas min har kan. Kalau ifa itu ada mil ayat ming pisan. Ada yang lebih dekat ke hurufnya. Makanya ifa itu terbagi 3. Ada ifa apa? Ifa aqrab, ifa ausan. Yang aman itu jauh. Yang dimaksud jauh di situ adalah jauh ke suara nun. Jadi ming. Kemudian yang ausan itu pertengahan. Berarti setengah ke suara nun, setengah ke suara hurufnya. Seperti kalau misalkan menghadapi tak, tihim. Jadi setengahnya ke nun, setengahnya ke suara tak. Kemudian kalau aqrab lebih dekat ke nunnya. Kemudian terakhir adalah iqlab. Iqlab menukarkan. Jadi suara huruf tertentu ditukar ke suara mim, maka disebut iqlab. Apabila nun sukun atau tanwin menghadap huruf ba di antara. Makanya huruf iqlab itu cuma 1, yaitu ba. Maka suaranya itu diganti ke mim. Jadi mim ba di. Padahal tulisannya min ba di. Tulisannya begitu. Maka disebut iqlab karena ditukar suara ba itu ke suara mim. Kita review sebentar. Pertama dari segi pengertian. Itu pengertian terbagi 2. Pertama ada yang menurut bahasa, kedua menurut istilah. Secara bahasa tadi apa tadi? Jawada. Diambil dari kata jawada yang artinya memperindah. Yang berikutnya adalah menurut istilah. Apa? Ilmu yang mempelajari cara mengeluarkan huruf dari lisan kita. Itu secara istilah. Kemudian hukum dasar dalam tajwid itu ada 4 ya, yang tergabung dalam hukum nun mati dan tanwin. Pertama apa? Idhar. Idhar artinya jelas. Yang dimaksud jelas itu apa? Jelas bacaan apanya? Nun atau tanwin. Yang berikutnya idgham. Idgham itu artinya
Iqmarun. Iqlab artinya apa? Menukarkan huruf atau suara ba ke mim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashri innal insana lafi khusr illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah. Dari pembelajaran pagi, tujuan utamanya adalah agar kita terhindar dari kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kenapa tidak boleh salah dalam membaca Al-Quran? Karena kalau membaca Al-Quran itu kaitan dengan huruf hijaiyah. Di saat huruf hijaiyah itu salah dibaca, salah diucapkan, maka dalam bahasa Arab itu akan merubah makna. Maka ketika merubah makna, otomatis kita merubah ayat Allah. Itu yang sekian saja untuk pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kalian bisa menerapkan dan diharapkan kalian juga bisa mengamalkan pada keseharian dalam membaca Al-Quran supaya diperbaiki bacaannya. Sekian dari Bapak. Mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.